Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Sekarang kita mulai pelatihan FBL Operational Onboarding yang merupakan salah satu requirement atau syarat nantinya untuk mengaktifkan FBL Anda. Pelatihan ini akan berlangsung sekitar setengah jam, jadi mohon bisa menyimak pelatihan ini. Sebelum saya mulai, saya ingin memberitahu dulu apa itu layanan Fulfillment by Lazada. Layanan Fulfillment by Lazada ini secara singkatnya merupakan sebuah layanan di mana kami datang, pick up produk Anda, kami bawa ke gudang kami, dan nanti ketika ada customer yang melakukan pembelian, akan langsung di-fulfill dari gudang kami. Kami akan memberikan packaging dan kami juga yang akan melakukan pengantaran ke customer. Ketika terjadi barang retur dan sebagainya, semuanya itu akan di-manage oleh pihak kami. Nanti agendanya pertama-tama akan saya mulai dari bagaimana cara untuk membuat pick up request di seller center Anda. Jika nanti gambarnya tidak terlihat, mohon beritahu saya melalui kolom chat di layar kaca Anda. Nah, jadi di sini Anda bisa melihat cara membuat pick up request di seller center. Jika Anda sudah masuk di seller center, nanti akan tampil seperti ini, produk. Lalu Anda klik halaman Fulfillment by Lazada. Lalu Anda klik di bagian Send to Warehouse untuk mengirimkan barang Anda. Kemudian juga setelah Anda klik produk, Send to Warehouse, di sini Anda klik pada bagian Create New Request untuk membuat request yang baru. Lalu akan muncul satu kotak seperti ini, seperti Anda bisa lihat di layar kaca Anda sekarang ini. Di sini Anda bisa memasukkan nama produk ataupun seller SKU dari produk yang ingin Anda kirimkan ke kami. Nanti dia akan muncul drop down, lalu Anda tinggal klik saja. Anda bisa hapus dan ganti dengan SKU yang lain. Supaya nanti Anda bisa mengirimkan dengan menggunakan satu kotak ini, Anda bisa memasukkan banyak jenis SKU. Kemudian Anda juga masukkan stoknya. Lalu pada tipe pengiriman, Anda bisa memilih dua tipe pengiriman. Satu, send to Lazada Warehouse atau Anda yang kirim sendiri. Atau pick up by Lazada, yaitu menunggu kami datang ke tempat Anda untuk melakukan pick up kepada barang-barang Anda. Nah, untuk pick up by Lazada, kami memerlukan waktu 2 hari. Jadi kalau Anda membuat pick up request-nya sebelum jam 4 sore, maka akan kami pick up H+2 atau 2 hari lagi. Tapi jika Anda membuat pick up request-nya setelah jam 4 sore, maka akan kami pick up H+3. Sebagai contoh, jika Anda membuat hari Senin jam 3 sore, maka akan kami pick up hari Rabu. Jika Anda membuat Senin jam 5 sore, maka akan kami pick up hari Kamis. Dan jam kerja pick up kami adalah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Lalu Anda tinggal klik kirim pada bagian ini. Untuk kriteria barang yang bisa kami pick up, per barang, per ukuran barang itu maksimum per barangnya mempunyai berat maksimum 15 kg dan ukuran volumenya sekitar 0,4 meter kubik atau itu sebesar rice cooker lebih besar sedikit. Untuk minimum quantity yang akan kami pick up itu adalah 50 piece. Ini merupakan gabungan dari semua barang Anda. Jadi bukan per SKU, tapi total dari semua barang Anda yang kami pick up, minimum setiap kali kami datang ambil itu adalah 50 barang. Di sini ada juga tutorialnya, dan setelah Anda membuat pick up request ini, biasanya 2 hari sebelum kami datang, kami akan kirimkan email juga dengan title FBL,
nama toko Anda, dan juga nanti nomor surat jalannya. Di email itu Anda bisa lihat kapan Anda akan di-pick up sebagai konfirmasi. Nah, kemudian sekarang prosesnya seperti apa untuk pengiriman barang ke FBL setelah membuat pick up request. Proses saat ini, setelah Anda bikin pick up request, kami terima itunya, request Anda. Kemudian kami akan kirimkan email dari FBL kepada email Anda. Anda print dokumen-dokumennya, Anda isi surat jalannya, serahkan barangnya nanti ke pihak logistik kami bawa ke gudang kami, dan nanti dari pihak gudang akan dimasukkan barangnya satu persatu. Kita mulai dulu dari cara mempersiapkan dokumen. Apa saja dokumen yang perlu Anda persiapkan sebelum pihak kami datang menjemput. Jadi dokumen ini akan dikirimkan melalui email setelah Anda membuat pick up request. Emailnya akan terlihat seperti ini. Jadi ada hari, tanggal Anda membuat hari email ini dikirimkan, nomor surat jalannya, kuantiti barang yang akan dikirimkan, dan tanggal kami pick up. Misalkan tanggal pick up-nya 22 Mei 2017. Lalu kami ada 2 attachment di sini. Nah, 2 attachment ini nanti yang akan Anda print. Saya akan beritahu satu persatu. Nah, jadi di attachment pertama tadi, di attachment yang berbentuk PDF ini, IMS, itu merupakan file inventory request. Jadi file inventory request ini memuat semua informasi yang Anda butuhkan untuk mengisi informasi surat jalan Anda. Nanti semuanya akan mengacu pada surat ini. Surat ini terdapat semua barang yang ingin Anda kirimkan ke FBL, mulai dari Lazada SKU-nya, supplier SKU, deskripsi, jumlah, sampai harga-harga dan sebagainya. Dan juga ada nomor surat jalan di sini. Ini Anda print, kemudian Anda juga bisa print yang delivery receipt dan mother box label pada attachment yang lain. Ini semua ada di attachment email tersebut. Nanti Anda mengisi surat jalan ini dan mother box label ini menggunakan informasi dari inventory request form. Baik, kemudian untuk dokumen pertama, inventory request, bentuknya akan terlihat seperti ini, dengan nomor NPWP dan sebagainya, PO seperti ini, ada juga reference number. Ini adalah nomor surat jalannya. Lalu di sini ada SKU Anda. Ini form inventory request. Kemudian form yang kedua, delivery receipt yang Anda isi. Ini Anda isi sesuai tadi yang formulir inventory request ya, mulai dari nomor PO-nya, nomor delivery receipt, ini Anda isi untuk diri Anda, jadi bisa Anda taruh berapapun nomornya. SKU seller, Anda lihat tadi dari inventory request. Nomor segelnya ini, misalkan Anda punya beberapa box, Anda bisa tulis misalkan A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Hanya untuk tanda pada box tersebut saja. SKU Lazadanya berapa, deskripsi dari SKU tersebut. Kemudian Anda memakai box atau Anda memakai karung, bisa ditulis. Dan jumlah item yang di dalam karung itu berapa, serta jumlah yang dinyatakan oleh seller untuk karung tersebut. Nomor 9 dan 10 biasanya sama. Dan untuk bagian ini akan diisi oleh pihak driver dan gudang kami. Setelah itu Anda bisa tanda tangan, dan juga jangan lupa untuk menuliskan total jumlah box besar yang Anda kirimkan kepada kami. Jangan lupa untuk ditaruh juga, misalkan Anda kirim 20 box besar, supaya nanti driver kami bisa ada buktinya juga sudah mengambil 20 box besar yang sudah disegel.
Apabila Anda tidak mempersiapkan dokumen ini, nanti kurir kami berhak untuk menolak membawa barang-barang tersebut. Kenapa kami butuh surat jalan ini? Supaya menghindari terjadinya barang yang hilang. Lalu juga Anda print mother box label. Mother box itu maksudnya box besar yang Anda gunakan untuk menyimpan barang-barang kecil-kecil yang lain. Jadi di setiap box besar, Anda tempelkan label ini, mother box label. Nomor PO ini nomor surat jalan mengacu pada formulir sebelumnya. SKU-nya apa dan quantity di dalam box ini berapa banyak. Ini misalkan box 1 dari 3, nama toko Anda, kuantitinya di dalam berapa, SKU-nya berapa, dan mengacu pada surat jalan yang mana. Ini Anda tempelkan di box tersebut yang sudah Anda segel. Kenapa harus Anda segel? Supaya ketika terjadi proses pemindahan barang, ketika kurir kami datang, kurir kami tidak akan menghitung per barang, tapi akan menghitung jumlah box yang dikirimkan. Dan jumlah box ini harus Anda segel supaya ketika sampai di gudang akan dihitung lagi apakah jumlah box yang diterima itu sesuai dengan jumlah box yang diambil oleh driver dan masih dalam kondisi disegel. Untuk memastikan, saya mau bertanya apakah suara saya masih terdengar? Apakah suara saya masih terdengar sekarang ini? Masih, oke, sudah terdengar ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi Anda print mother box label ini di setiap box besar pada box-box besar Anda ya. Oke, baik. Setelah Anda siapkan barang-barangnya, Anda sudah siapkan dokumennya. 1 hari, H-1 sebelum kami datang, kami akan kirimkan email lagi dengan kata-kata konfirmasi penjemputan barang FBL, ada tanggalnya, PO, dan sebagainya. Ada fase pagi dan fase sore. Jadi kalau pagi mungkin sekitar pukul 9 sampai jam 12 akan kami pick up. Kalau sore itu mungkin sekitar jam 1 sampai jam 5. Nah, sekarang proses penyerahan barang ke pihak kurir. Seandainya Anda sudah mempersiapkan semuanya, sekarang kurir kami sudah datang ke toko Anda. Ketika kurir kami sudah datang, nanti Anda berikan surat jalan tersebut yang sudah Anda buat kepada driver kami, dan juga driver akan membawa surat jalan dari dia sendiri. Nanti Anda cocokkan, jika sudah cocok, maka Anda akan diminta untuk tanda tangan pada surat jalan driver tersebut. Ini adalah proses handover seperti biasa. Untuk misalkan kurir datang lebih dari jam 5 gimana? Soalnya toko kami tutup jam 5. Misalkan kurirnya datang terlambat. Jika kurirnya datang terlambat, biasanya akan diberitahu, tapi jika nanti terjadi masalah, akan di-reschedule ke hari berikutnya. Beberapa tips untuk box-box tersebut. 1. Pastikan dalam keadaan tersegel. Labelnya sudah ditempel pada setiap box ya. Siapkan surat jalan. Ini yang penting, supaya barang Anda tidak diretur dari gudang kami dan tidak dikembalikan kepada Anda. Untuk barang-barang bundling, Anda sudah bundle terlebih dahulu dengan menggunakan karet ataupun selotip. Jadi misalkan Anda jual raket sama tas, Anda sudah diselotip dulu atau sudah dikaretin dulu, karena pihak gudang kami tidak akan membandelnya satu persatu. Jadi dari pihak Anda sudah dibandel. Atau jika Anda punya barang dengan kardus, itu barangnya sudah dimasukkan ke dalam kardusnya mungkin. Jangan dikirim kardusnya terpisah, barangnya terpisah. Kemudian untuk Anda yang menjual misalkan HP, misalkan iPhone, dan jika Anda
tidak ingin barang tersebut ditempel barcode, karena semua barang yang masuk ke gudang kami akan ditempel barcode, Anda bisa melapisi barang Anda dengan plastik terlebih dahulu, supaya nanti ketika datang ke gudang kami, tinggal kami tempel barcode. Kalau Anda mau ambil barang dari gudang kami pun, packagingnya tidak terkotori oleh barcode kami. Kadang ada seller yang misalkan packagingnya sudah terkena barcode, barangnya tidak bisa dijual kembali. Jadi Anda bisa lapisi dengan plastik terlebih dahulu. Dan juga untuk barang-barang yang kecil atau tidak bisa ditempel barcode, misalkan seperti sendok atau karpet. Karena karpet permukaannya tidak ada yang bisa ditempel barcode, mohon bantuannya untuk dilapisi plastik saja. Dilapisi plastik terlebih dahulu yang agak besaran supaya nanti ketika sampai di gudang kami tinggal tempel barcode saja. Baik, jadi sekarang Anda sudah selesai kasih dokumen ke kurir, sudah siapkan barangnya, kurir sudah ambil. Langkah berikutnya apa? Anda bisa menunggu selama 2 kali 24 jam untuk barang-barang tersebut di quality control oleh pihak gudang Lazada. Jadi kalau di pick up hari Senin sore, pada hari Rabu sore semestinya semua barangnya sudah live di seller center. Dan untuk memberitahu Anda berapa banyak barang yang kami benar-benar terima di gudang, setelah barangnya sampai di gudang, setiap harinya akan kami kirimkan email konfirmasi, namanya berita acara penerimaan barang. Misalkan nih, untuk toko ini, dia mengirimkan barang 1.600. Semuanya 1.600 sudah kami terima, dan masih ada satu lagi PO yang kami hanya terima setengah. Ini biasanya karena belum selesai diproses saja. Nanti H+2 akan kami kirimkan lagi berita acara penerimaan barang. Jika yang 48 ini angkanya sudah bertambah, misalkan jadi 100, sehingga PO statusnya nanti tertutup menjadi di-receive semuanya, di-receive secara komplit. Ini judul emailnya, nanti Anda bisa melihat. Jika ada barang yang kami terima dan tidak sesuai dengan PO yang dibuat, dengan surat jalan yang dibuat, juga akan kami kirimkan email dengan memberitahu berapa banyak item yang kami salah terima, PO-nya itu dari surat jalan yang mana, dan kami buatkan surat jalan yang baru untuk memasukkan barang tersebut sebagai stok. Asalkan sudah ada SKU Lazadanya. Oke, jadi sekarang barang sudah masuk di gudang FBL. Langkah berikutnya bagaimana cara Anda mengecek stok Anda. Berapakah stok saya di FBL? Caranya Anda masuk ke bagian produk. Di halaman FBL ini, Anda klik yang bagian fulfillment product. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, pada bagian ini saya jelaskan satu persatu. Untuk harga ini harga sebelum diskon. Kemudian penjualan 4 minggu terakhir, ini penjualan Anda di FBL dan juga penjualan Anda di marketplace. Digabung menjadi penjualan 4 minggu terakhir. Untuk inbound ini adalah barang-barang yang Anda masukkan ke FBL selama 4 minggu terakhir. Dan ada juga stok tersedia, ini stok Anda yang siap jual, saat ini ada segini. Jadi untuk misalkan barang pertama ini, stok yang siap jual ada 9, dan seterusnya. Anda juga bisa atur tanda jika stok levelnya sudah angka 5, nanti dikirim email secara otomatis misalnya. Anda juga bisa ekspor, sehingga nanti bisa dibuka dalam bentuk Excel. Untuk memudahkan Anda melakukan filter, sort, dan sebagainya. Jadi ini satu langkah untuk mengecek stok FBL Anda yang siap jual. Cara kedua, Anda pilih produk, manage product. Lalu pada bagian ini, biasanya kan keluar halaman seperti ini ya, di manage product. Anda tinggal klik pada bagian stok Anda,
dia akan keluar drop down seperti ini. Di sini alokasi stoknya, kalau barangnya sudah live, seperti ini, barang di FBL-nya ada 5.700, alokasi stoknya Anda nolkan saja, sehingga semua barangnya itu akan masuk ke FBL. Orderan FBL yang akan berkurang. Kalau Anda taruh di alokasi stok, ada stok di gudang Anda, ada stok di FBL, maka sistem akan mencari yang mana gudang yang paling dekat dari customer. Jadi kalau gudang Anda lebih dekat, dia akan masuk ke gudang Anda. Kalau gudang FBL lebih dekat, dia akan masuk ke gudang FBL. Jadi kalau Anda tidak ingin repot-repot, pastikan Anda membuat alokasi stoknya menjadi 0, sehingga semua stoknya akan difulfill dari FBL. Ada juga FBL non-sellable, ini barang-barang retur atau barang-barang yang fail delivery, sedang di QC untuk masuk lagi menjadi stok. Ada pending order, dan real-time stock ini adalah orderan yang sudah dipesan oleh customer. Dan terakhir, available stock itu adalah stok awal dikurangi dengan semua orderan customer dan juga stok-stok yang fail delivery dan sebagainya. Sehingga menjadi available stock yang siap jual. Kemudian berikutnya ada laporan penjualan dan laporan mingguan lainnya. Kami mengirimkan laporan ini setiap hari Senin. Nanti di sini saya beritahu. Jadi bagaimana cara saya mengetahui penjualan saya di FBL? Berapa banyak sih sudah terjual dari FBL setiap harinya? Karena mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, saya tidak punya visibility nih untuk melihat penjualan saya di FBL. Ada caranya di Seller Center. Anda masuk bagian pesanan, tinjau pesanan, klik pada bagian dikirimkan, pemenuhannya pilih FBL, tanggal mulainya juga Anda pilih. Misalkan tanggal kemarin, Anda tinggal klik tanggal kemarin dua-duanya. Nanti dia akan keluar semua orderan Anda di sini, statusnya yang dikirimkan. Kalau Anda ingin lihat yang sudah sampai, Anda juga bisa klik dan seterusnya. Orderan FBL tidak akan masuk ke bagian tertunda dan siap untuk dikirim, supaya tidak tercampur dengan orderan yang Anda dapat untuk gudang Anda sendiri. Jadi orderan FBL tidak akan pernah bisa Anda print karena tidak akan masuk di sini. Dia akan langsung masuk ke bagian dikirimkan. Ataupun telah diterima dan sebagainya. Jangan lupa untuk filter pemenuhannya dengan fulfillment by Lazada. Lalu cara yang kedua, mengetahui penjualan Anda adalah dengan cara kami kirimkan laporan penjualan setiap hari Senin kepada Anda. Nanti di sana bisa dilihat untuk periode 1 minggu tersebut sudah berapa banyak item yang terjual. Di sini ada total produk Anda, ada 5 SKU. Total yang terjual itu 208 item untuk periode tersebut. Dan total item yang terjual selama 1 bulan juga 208. Karena ini saya ambil contoh seller yang baru bergabung misalnya. Total item di inventory masih ada 1.700 dan sebagainya. Ini bisa dilihat semua di laporan status stok kami setiap hari Senin. Di sini nanti juga ada penjelasannya, bisa Anda baca sendiri. Kalau tidak mengerti, nanti bisa di email ke email partner support ataupun fbl@lazada.co.id. Di sini ada semua status-status dari laporan tersebut. Dan kemudian bagaimana cara saya melihat barang saya sudah dibayarkan oleh FBL atau belum? Pembayarannya sama mengikuti periode yang di Marketplace Lazada. Caranya Anda tinggal klik bagian Finance, klik account statement Anda. Nanti di sini Anda bisa lihat pilih periodenya, Anda ekspor. Untuk yang dari FBL, itu Anda filter shipment type-nya dari on warehouse. Jadi bagaimana cara saya memisahkan sales saya dari FBL dan dari gudang sendiri? Kalau dari FBL, shipment type-nya itu on warehouse. Jadi ketika Anda ekspor, pastikan Anda mencari yang on warehouse untuk melihat semua orderan FBL yang sudah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan. Pembayarannya akan Anda terima setiap hari Rabu
Jadi untuk order yang terkirim, yang sudah delivered ke customer, yang sudah sampai di tangan customer pada hari Senin sampai Minggu, akan dikirimkan uangnya pada hari Rabu. Contohnya tanggal 5 sampai 11 Desember, dikirim tanggal 14 Desember. Kapankah Anda perlu membayar biaya FBL? Jadi untuk biaya FBL sendiri, untuk biayanya akan kami charge bulan setelahnya, setelah tanggal 21. Jadi kalau untuk biaya FBL bulan April, itu akan kami charge kepada Anda di bulan Mei setelah tanggal 21. Bisa tanggal 22, 22 atau 23. Jadi yang kami akan charge itu hanya produk yang sudah sampai di tangan customer. Untuk produk yang diretur, fail delivery, dan sebagainya, itu akan jadi stok lagi sehingga tidak kami charge. Yang kami charge FBL fee ini dengan standar harga Rp5.000 itu hanya barang yang sudah sampai di tangan customer. Jadi untuk bulan April, contohnya akan di-charge bulan Mei, minggu ke-3 atau ke-4 setelah tanggal 21. Kami juga mengirimkan laporan barang-barang apa saja sih yang perlu saya isi ulang. Ini setiap hari Senin juga Anda bisa lihat di sini. Barang-barang apa saja yang perlu Anda isi ulang kembali. Kemudian bagaimana cara saya mengambil barang-barang saya, stok yang masih ada di gudang kita, itu juga bisa Anda lakukan. Caranya sama dengan pickup request, tapi di sini Anda tinggal klik pada bagian retur dari gudang Lazada. Kalau untuk pick up, Anda send to warehouse. Kalau untuk Anda ambil barang dari gudang kita, Anda klik retur dari gudang Lazada. Kemudian untuk retur dari gudang Lazada, Anda juga bisa klik buat permintaan baru. Kemudian Anda bisa klik seller SKU-nya dan juga produk-produknya, tipe pengiriman, waktu tiba, dan sebagainya. Ini juga bisa Anda klik. Kemudian bagaimana cara mengetahui status barang retur Anda? Caranya itu Anda bisa mengirimkan email kepada partner support @lazada.co.id. Nanti ada beberapa jenis retur, misalkan delivery failed, ada juga cancel order. Ini Anda bisa mengetahui caranya dengan email saja ke partner support @lazada.co.id. Untuk barang yang delivery failed, semuanya akan masuk menjadi stok lagi di gudang Lazada. Tapi untuk barang yang retur dari customer, jika barangnya masih bagus akan jadi stok lagi, jika barangnya jelek akan dikirimkan balik ke Bapak Ibu sekalian. Jika dikirimkan balik ke Bapak Ibu sekalian, nanti bisa komplain saja, diklaim ke partner support @lazada.co.id. Oke, halaman lainnya mengenai FBL sudah cukup. Halaman lainnya Anda bisa masuk ke bagian Lazada University di bagian ini. Kemudian Anda bisa ikuti juga jadwal pelatihan lainnya di Lazada University. Ada pelatihan-pelatihan yang mengenai konten, tips dan trik sukses di Lazada, dan sebagainya. Anda juga bisa ikuti layanan penjual Lazada yang lain, serta Anda juga bisa add account lain kami di @lazada_seller_news. Untuk Seller Center, Anda juga bisa download di mobile app Anda, walaupun fiturnya tidak akan selengkap jika Anda pakai di komputer. Baik, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Kalau Anda punya pertanyaan, bisa memberitahunya melalui kolom chat di layar kaca Anda.